Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini Subrayon 4 SMP Kabupaten Lebak mengadakan BIMTEK penyusunan kurikulum satuan pendidikan untuk menghadapi tahun ajaran baru, guys. Siapa yang mau tahu bagaimana cara menyusun visi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Salam. Orang Sunda. Ya nggak apa-apa. Dialek. Ya kan? Pertanyaannya, kalau pertanyaannya Bapak Ibu punya visi tidak, itu pertanyaan tertutup. Sadis saya itu. Sekarang nggak boleh nanya, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Jadi bagaimana sebaiknya nanyanya? Apa nih visi Bapak Ibu? Nah, nanti dia kan jawab. Oh, saya belum punya visi. Coba. Nah, makanya di situ bisa Pak lanjut lagi Pak. Ini hasil template ya. Pak buat nanti kurasi ini. Berarti yang kita inginkan tadi itu akan menginspirasi, akan memandu dan akan memotivasi. Menginspirasi, memandu, memotivasi. Memandu ini sama dengan menuntut ya. Bukan menuntut. Kalau nanya, Bapak Ibu punya visi tidak? Itu menuntut itu. Bapak Ibu visinya apa? Visi sekolah atau visi pribadi Pak? Dan Bapak Ibu mau cerita visi sekolah atau visi pribadi? Sekolah saya dari SMK 5 itu memakai istilah update. Nah, update itu beranak mulia, peduli, estetik, serta teknologi. Keren. Oke. Iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya tanya, yang barusan disampaikan oleh beliau itu visi bukan? Visi. Silakan Pak. Ini Pak, kalau saya apa? Mau respon pertanyaan yang tadi? Oh, bukan Pak. Kalau satu bertanya terkait dengan visi. Kali ini kita forumnya di sini adalah tanya jawab, sudah menyampaikan dan juga mungkin penguatannya. Terkait dengan penyusunan harapan visi itu kan harapan kita ke depan 2 tahun 5 tahun ke depan untuk siapa, untuk anak diri kita mungkin tergantung kita yang mulai tahu. Seperti tadi kata Bapak, ya emang visi itu tidak boleh menggunakan kata operasional, bisa seperti tadi langsung update. Atau kalau saya sekolahnya di Lampung, saya menjadikan divisi jadi Lampung itu literasi A-nya bertambah bisa pakai, M-nya bisa mandiri, yang B-nya bisa adu karakter, dan W-nya bisa olah sempurna. Atau intinya itu bisa disampaikan ke sana Pak. Kemarin ketika saya tidak menggunakan kata itu, seperti kita harapannya langsung kepada peserta didik. Saya mau bertanya, visi ini yang seharusnya untuk kita sebagai PTK-nya dan juga sebagai peserta didik ini juga semuanya, apakah hanya untuk khusus peserta didik ketika berbicara tentang masalah visi? Karena kita kan harapannya anak-anak tidak berubah Pak. Nah itu Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Itu yang berdasarkan dengan pihak di sisi sekolah kami, rencananya Pak, mudah-mudahan kalau memang sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dan ada visi sekolah SMP 15 sekolah ramah anak yang menggunakan prestasi berwawasan global Pak. Nanti Pak tahu kita sekarang. Setelah itu nanti di jabatannya ada visi Pak. Jadi yang pertama dengan bagaimana melalui pengembangan ajaran agama, yang kedua mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, dan ketiga menjalin kerjasama yang harmonis antar sekolah. Mengapa saya katakan sekarang ada bimbingan adalah antar warga sekolah dan harmonis. Sehingga kami menyusun visi sekolah kami, sekolah anak-anak, akan di itu level-level Pak, bimbing dan sekolah ramah anak, kemudian prestasi berwawasan global, pakai Indonesia.
itu juga bukan berarti membiarkan. Sayang bagaimana kita memiliki kalimat prakarsa perubahannya apa nih? Kan begitu. Kalau visi sekolah Pak, harus dibicarakan dengan yang lain, jangan membuat visi. Ya, jadi pada prakteknya visi sekolah itu harus siapa yang dulu Bapak Ibu untuk menentukan visi sekolah? Semua ya? Orang sekolah, warga sekolah, termasuk siswa itu kalau bisa dimungkinkan jadi itu diambil perwakilannya, siapa tahu itu memang itu yang kayaknya pas. Nah seperti itu yang Bapak Ibu. Agar sekolah betul ya, bisa diukur lebih ya. Dan lebih paling sebenarnya tentang administrasian itu udah mantap jempol oleh dinas juga dianggap nomor 1 karena sigap nih Pak ketuanya saya aturkan jempol. Jadi manakala diminta tanggal sekian siap beneran aja. Jadi ada yang memang agak lambat gitu ya, agak lambat. Penyebabnya apa ini? Nah ini nanti Waalaikumsalam. Izin dari bulan pertanyaan Pak ya. Pertanyaannya pertama itu pas mengikuti apakah semudah itu mengganti visi tiap tahunnya? Artinya setelah kita evaluasi dari sebelumnya, kok visi itu ternyata kurang cocok dengan kita. Kalau bukan kita ganti visi A gitu. Apalagi mungkin dengan adanya yang sekarang untuk itu kan berubah kosakata baru gitu ya. Mungkin kita lihat di sini 5 tahun ke belakang dengan 5 tahun sekarang mungkin udah berbeda kata-katanya. Dulu kemajuan kita sekarang mungkin udah wawasan Islam, ya kan? Apakah semudah itu untuk mengganti visi tiap tahunnya? Ya. Terus apakah dengan adanya kosa-kosa kata-kata baru mungkin belum baru lagi nanti mungkin ya apakah kita harus berganti atau harus kita pasang semua kata-kata yang positif agar semuanya ada? Tapi kan nanti tergantung misinya juga otomatis lebih ada lagi. Jadi itu baiknya seperti apa Pak? Apakah boleh tiap tahun berganti visi? Apakah boleh semua kata-kata positif kita masukkan agar terjadi semuanya? Terima kasih. Ngomongnya yang ini omongin mau dikasih nggak gitu ya. Terus ya. Yang penting ada Diperjelas Pak Haji, boleh diperjelas. Tiap tahun berganti. urusan sekolah belum mencapai juga akhirnya biasanya kalau dicanangkan untuk 5 tahun ada tahapannya kan dan ada tercapai gitu. Oke ya, oke. Makasih Bulan. Ini udah di luar pagar ya. Di luar waktu untuk jawaban. Gak apa-apa biar tuntas Pak. Menjawab semuanya tadi langsung Pak ya. Apa tadi dengan mengumpulkan semua komponennya tersebut diantaranya itu berarti warga sekolah dulu, kemudian komite Pak ya. Peserta didik itu perlu Pak. Komite. Kemudian mungkin dari unsur politiknya bisa dibilang juga tidak dari kecamatan, dari sudah. Mungkin dewan, kalau ada dewan pakar ya pakar. Aku dua dewan pakar. Kemudian usulan-usulan dari aktor-aktor yang terlibat juga berarti diambil pada satu kesimpulan ya, sehingga dari KSP itu nanti yang akan menarik kesimpulan dan menjadikan visi sekolah tersebut seperti itu ya. Makasih Bu. Saya ingin konfirmasi yang seperti itu. Jadi ini dibawa ke sekolah dengan hari ini pemaparan dari Pak Haji, dievaluasi, dikaitkan dengan aset-aset sekolah, ya, aset dari sumber daya manusianya, sosialnya, aset dari lingkungan, kemudian budaya sosial, agama dan sebagainya itu dirangkul, dan dijadikan visi. Nah nanti itu dibawa, kalau memang itu mau disetujui oleh sekolah dan itu sudah merangkul semua aset,
mengakomodir bahasa keren, Bahasa keren. seluruh aset yang terkait ya, warga sekolah, lingkungan, budaya sosial, ekonomi, bahkan geografis. Nah, dalam satu visi itu, kalau sudah sepakat, itu yang menyepakati adalah tim pengembang kurikulum. Hal ini diketuai oleh kepala